Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bersama saya Siti Fauzia Zahra di podcast Ilmu Hadis. Baik, di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh dua narasumber kita. Kita akan mengobrol dan berbincang bersama Kang Adiwai Julfika dan Kang Wiksan Gijalis. Oke, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Baik, tema yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana sih membangun produktivitas mahasiswa sesuai dengan perspektif hadis. Oke. Tema yang sangat menarik sekali untuk dibahas, terutama bagi para mahasiswa, di mana kalangan mahasiswa atau kalangan individu zaman sekarang sangat memiliki tingkat produktivitas yang sangat rendah. Terutama pada zaman sekarang ada istilah baru yaitu mager atau alias malas gerak ya. Oke. Nah, bagaimana sih menurut para akang-akang sekalian mengenai hal tersebut? Boleh pendapat dari Kang Wiksan terlebih dahulu mengenai tadi mager ya. Baik, terima kasih kepada host. Ya, mungkin ini salah satu masalah yang bisa dikatakan terbesar gitu ya untuk kalangan mahasiswa itu malas. Iya betul. Nah, malas ini merupakan ya penghambat yang sangat besar gitu, impactnya terhadap mahasiswa. Entah itu kita jadi malas berkuliah, entah malas belajar, jadi malas menugas, di mana itu merupakan suatu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang mahasiswa itu sendiri. Dan kalau kita melihat mager atau malas gerak ini mungkin kalau kita lihat masalahnya, kenapa dia bisa seperti itu entah bisa jadi karena tidak ada teman, entah itu tidak ada yang mengajak, sehingga tidak ada keinginan gitu dari mahasiswa itu, tidak ada dorongan gitu ya. Tidak ada dorongan untuk melakukan aktivitas. Oke. Jadi karena dia tidak memiliki teman atau karena dorongan dari dirinya sendiri mungkin mengakibatkan dia itu menjadi tidak ada semangat atau membuat dia malas gitu ya. Oke. Baik, jadi apa saja sih kegiatan yang mungkin meningkatkan produktivitas mahasiswa tersebut? Ya, untuk kegiatannya ya mungkin ada beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan gitu produktivitas. Ya, kegiatannya yaitu selain dari kuliah di kelas gitu, ada kegiatan seminar, entah itu seminar yang berasal dari dalam jurusan, entah itu dari luar gitu. Kegiatan-kegiatan kegiatan seminar ini. Nah, yang satu lagi yaitu ada diskusi. Nah, diskusi ini juga merupakan sesuatu hal yang penting gitu untuk seorang mahasiswa gitu, dimana diskusi ini dapat melatih seorang mahasiswa untuk berbicara, berpikir, dan menyampaikan pendapat gitu. Nah, diskusi ini juga lebih mudah gitu ya dilakukannya dibanding seminar, di mana diskusi ini bisa dilakukan dalam berdua saja gitu. Entah itu bisa dilakukan oleh teman sekelas atau dari luar gitu, seperti dari bersama organisasi dan lain-lain. Kegiatan seperti kegiatan ekstrakurikuler mungkin ya. Jadi kayak seperti acuan atau dorongan untuk mendorong mahasiswa tersebut ya agar tidak memiliki rasa malas. Oke. Kenapa kita harus meningkatkan produktivitas dalam kesibukan kita sebagai mahasiswa? Ya, kalau pertanyaannya kenapa? Mungkin meningkatkan produktivitas itu merupakan sesuatu yang sudah seharusnya gitu, bahwa kita sebagai mahasiswa itu hakikatnya itu untuk belajar di sini gitu. Entah itu belajar di dalam kelas, entah itu di luar kelas, dan juga dalam kehidupan gitu, dimana seorang mahasiswa dituntut untuk selalu belajar gitu, meningkatkan entah itu intelektualitas dan juga produktivitas gitu. Itu sesuatu hal yang
sudah ya kewajibannya kewajiban sebagai gitu. mahasiswa. Ya. Nah kalau yang mager-mager itu ya seharusnya itu nggak ada gitu dalam mahasiswa gitu, Ya. dimana itu dampak bisa disebut penyakit lah gitu, Ya, penyakit mungkin kronis gitu ya. untuk seorang mahasiswa gitu. Jadi kayak dalam dirinya sendiri gitu, belum Ya. ada niat atau Ya. dorongan gitu ya. Oke, bagaimana sih cara kita untuk menentukan kegiatan-kegiatan tersebut agar dapat meningkatkan produktivitas kita sebagai mahasiswa? Oke, untuk di sini kita dapat melakukan beberapa hal, dan juga kita juga harus selektif dalam memilah dan memilih kegiatan, di mana kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa ini ada banyak gitu ya. Nah, di mana ini juga bisa berdampak buruk gitu bagi mahasiswa itu sendiri apabila ia tidak bisa selektif dalam menentukan apa di mana ia belajar gitu, entah itu circle atau perkumpulan atau kelompok belajar gitu, dan juga orang-orang terdekatnya. Sebagai acuan dan tujuan Ya, dia. sebagai acuan dan juga tujuan. Dan juga kita di sini dapat mengikuti hal yang dapat membangkitkan produktivitas kita gitu, seperti mengikuti UKM, entah itu organisasi dari ekstra, di mana itu bisa meningkatkan intelektualitas dan juga soft skill dan lain-lain untuk seorang mahasiswa itu sendiri. Jadi bukan hanya membuat mahasiswa tersebut yang tadinya malas gerak, mungkin mendorong mahasiswa tersebut menjadi mahasiswa yang lebih aktif, mendapatkan relasi yang lebih luas dan pengetahuan yang lebih banyak, mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih kepada Kang Iksan. Lalu menurut Kang Adi, menanggapi hal tersebut secara agama atau menurut perspektif hadis, apakah ada yang mau disampaikan dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada host yang begitu semangatnya mewawancari kita. Semangat sekali ya. Semangat sekali. Semangat. Nah, kita membahas tentang moralitas gitu ya. Moralitas mahasiswa gitu. Yang berjudul produktivitas mahasiswa. Di dalam ajaran Islam tentu banyak sekali gitu, solusi-solusi untuk mengatasi Tentunya masalah. di ajaran Islam sangat banyak betul. sekali. Banyak sekali solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi di kehidupan ini, termasuk dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa. Saya mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, yang saya ambil dari kitab An-Nawawi Arba'in An-Nawawi nomor 12 yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma laisa ya'ni. Hadis hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda sempurnanya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia. Nah, dapat kita simpulkan dari hadis ini, tadi pertanyaannya kan, bagaimana kita meningkatkan produktivitas mahasiswa? Ya, ini solusinya, yaitu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Benar tadi kata Iksan, selektif dalam menentukan kegiatan-kegiatan kita sebagai manusia maupun mahasiswa gitu. Apa saja, misalkan organisasi, UKM, atau misalkan bisnis dan lain-lain, kita harus selektif semuanya. Mau itu misalkan dari organisasi, mana organisasi yang mungkin kita, di organisasi itu kita bisa meningkatkan soft skill kita. Mau itu dalam segi intelektual, tadi kata
Kang Wiksan dalam segi intelektual, dalam segi pasti kalau kita berintelektual pasti kita bisa berretorika. Mau segi dalam berretorika gitu, mau dalam akademik gitu. Gitu. Misalkan dalam bisnis. Dalam bisnis juga kita harus bisa memanajemen waktu. Manajemen waktu. Mana kita harus membedakan mana yang lebih wajib, mana yang bisa kita tinggalkan gitu, yang bisa kita dahulukan. Termasuk misalkan gini contohnya gini, kita kan sekarang membahas tentang mahasiswa yang lebih fokusnya mahasiswa, yang mana mahasiswa itu tadi kata Kang Iksan juga, yaitu kegiatan utama kita adalah belajar. Belajar adalah produktivitas pertama kita. Jadi jangan meninggalkan belajar karena hal-hal yang lain gitu. Jadi kewajiban pertama sebagai Betul. mahasiswa. Jadi jangan meninggalkan belajar karena demi meninggalkan demi hal-hal yang lain, misalkan organisasi gitu. Boleh kita mengikuti kegiatan-kegiatan eksternal di luar perkuliahan, asalkan kita harus bisa menentukan mana yang lebih wajib dan mana yang sunnah, yang istilahnya sunnah lah, yang bisa ditinggalkan gitu, tapi kalau dilaksanakan menang bermanfaat bagi kita gitu. Dapat menyeimbangkan. Ya gitu. Oke. Mungkin dalam hadis terutama mungkin sosok Rasulullah juga mungkin telah banyak memberikan contoh untuk kita umatnya bagaimana seharusnya umat, apalagi kita sebagai umat Islam yang muslim gitu ya, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat tentunya seperti itu. Karena bukan hanya dari hadis, mungkin dari Al-Qur'an juga ada. Pasti ada. Nah, gitu. Seperti contohnya selain dari ajaran Rasulullah SAW, langsung ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 ya, bisa kita lihat. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanahiyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang mempunyai arti siapa yang mengerjakan kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia seseorang mukmin, seseorang yang beriman, sungguh kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang selalu mereka kerjakan. Dari redaksi maksud dari Al-Qur'an ini seakan-akan menjelaskan bahwa kita harus mempunyai produktivitas, mau itu sebagai manusia, mau itu sebagai mahasiswa. Contohnya seperti gini, ini di dalam Al-Quran ini mengandung juga apabila kita mempunyai produktivitas, kita akan diganjar oleh Allah berlipat-lipat. Nah, tadi kan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu kita kerjakan gitu, yang dan juga Allah akan membalas kita jika kita memiliki produktivitas gitu ya, yang bermanfaat, mau itu bermanfaat bagi orang lain, bagi diri kita, mau dari orang lain, keluarga atau rekan bisnis gitu ya. Allah akan menjadikan hidup kita baik gitu tadi. Nah, ini salah satu faktor bagaimana sih kita mempunyai kehidupan yang baik gitu. Ya, itu solusinya khairun nas anfa'uhum linnas. Kaitannya dengan hadis itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Barang siapa yang bermanfaat bagi orang lain, Allah akan mengganjar. Ya, Allah akan mengganjar dengan kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik juga itu dari sebelumnya. Yang mana pahala ya sudah jelas gitu akan dibalas di akhirat gitu. Karena setiap apapun yang kita lakukan akan ada balasannya. Nah, gitu betul. Tapi bagaimana sih kalau misalkan seorang mahasiswa itu mungkin dia itu sudah memiliki circle yang memiliki dorongan lah dari circle-nya itu, tetapi dianya masih belum bisa gitu untuk meningkatkan
Itu bagaimana sih tanggapannya gitu? Circle tapi belum bisa gitu. Iya gitu. Gimana? Jadi kita ya solusinya mungkin kita harus ya mau tidak mau ya. Oke. Mau tidak mau kita harus bisa gitu. Memaksakan diri gitu. Harus punya teman Oh, gitu, iya. harus Oke. punya teman tadi kata Kang Wisan. Harus punya teman gitu yang bisa dalam kutip ya. Iya. Dalam kutip yang bisa meningkatkan meningkatkan soft skill kita. Jadi dorongan bagi Oh, kita iya, lah iya. istilahnya gitu. Jadi bagi dorongan bagi kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, punya teman gitu. Jadi jangan sendiri-sendiri, susah kalau Oke. sendiri-sendiri. Tentunya harus ada niat dalam Ya, hati. kan kita manusia gitu. itu kan manusia itu pada umumnya adalah makhluk interaksi Oh gitu. iya, makhluk sosial. Sosial, ya, gitu, makhluk sosial. Oke. Ya. Itu mungkin. Oke. Langsung. Dan juga gini, dalam meningkatkan produktivitas, kita juga harus mempunyai istilahnya tuh pegangan atau istilahnya itu ya pegangan lah ya gitu istilahnya. Pegangan yang mana pegangan itu kita harus kepegangannya harus kita pegang kuat-kuat gitu. Yaitu konsisten. Kita harus konsisten. Dan juga kita harus lurus niatnya. Tentunya ya, iya niat dalam niat hati kita, gitu. Walaupun sebanyak apapun teman kita, jika kita memang belum ingin ada niat gitu untuk itu. Apakah ada hadis tentang niat yang bisa? Pasti ada. Bagaimana hadisnya? Ada. Hadisnya berbunyi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi barang siapa yang meniatkan sebuah perbuatan itu karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala itu di dunia dan di akhirat gitu. Apabila kita meniatkan sesuatu, melakukan perbuatan dan meniatkan sesuatu itu karena dunia, hanya formalitas saja lah disebutnya. Hanya formalitas aja, maka yang akan didapat itu hanya di dunia gitu. Jadi kalau di dunia aja kita akan rugi. Jadi senang di dunia, nanti di akhirat sengsara, kan rugi kan. Gitu. Seperti tadi kata itu menyeimbangkan dan selektif gitu ya. Baik, terima kasih kepada akang-akang yang telah memaparkan materi dan pendapatnya masing-masing yang sangat bermanfaat sekali, luar biasa gitu ya, berbobot sekali materi yang telah disampaikan. Terima kasih banyak. Oke, jadi hasil pembahasan kami mengenai bagaimana meningkatkan produktivitas bagi mahasiswa sesuai dengan perspektif hadis, di mana kita harus selektif dan dapat menyeimbangkan antara kegiatan yang wajib ataupun yang tadi sunnah ya begitu gitu. Jadi tidak hanya yang wajib saja, tetapi yang sunnah boleh dilaksanakan, atau kebalikannya, jangan hanya mengutamakan yang sunnah sedangkan kewajiban kita tinggalkan gitu ya. Rasa malas mungkin ada, tetapi harus kita istilahnya kayak mungkin kita harus bisa meniatkan diri seperti tadi. Adapun hadis yang telah dibacakan, apapun sesuatu kegiatan tergantung niatnya, maka berniatlah dengan baik, maka kegiatan yang akan kamu lakukan insya Allah bermanfaat dan dapat membuat diri kita juga bermanfaat, karena seseorang yang bermanfaat tentunya sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi ada sedikit tambahan apa kesimpulan dalam materi kali ini? Boleh, silahkan. Izin duluan ya Pak Ustadz? Ya boleh. Tadi juga saya ngeduluin ya, kurang sopan. Ya, mungkin dalam pembahasan yang saya sampaikan tadi ya, dalam konteksnya dalam umum dia, dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa
sebenarnya kita bisa-bisa saja, apalagi di mana zaman modern ini banyak gitu hal-hal baru yang dapat kita temui di media sosial. Entah itu tren-tren yang sedang viral gitu. Apalagi ada istilah yang sekarang ini sedang viral gitu, yaitu FOMO. Oke, ya. Takut ketinggalan Oke. akan apa yang Iya. sedang tren gitu di media sosial sekarang, yang dimana itu Takut rata-rata disebut kudet gitu loh. ya kudet, yang dimana rata-rata yang melakukan hal itu anak muda gitu, dan juga termasuk mahasiswa. Oke. Nah, sebenarnya kita sah-sah saja melakukan hal itu asal kita bisa dapat menyeimbangkan melakukan aktivitas kuliah kita sebagai mahasiswa, dan juga seperti yang telah disampaikan tadi, kita bisa melakukan berorganisasi dan juga meningkatkan soft skill, masuk UKM, dan juga entah itu berbisnis ya, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi tadi ya. Ya, Masya Allah. Itu ya, itu sebenarnya hal-hal yang wajib dan juga yang tentunya bermanfaat. ya gitu bermanfaat dan juga hal yang bisa dilakukan gitu sebagai opsi luang dalam kita mengisi waktu luang selain di kelas gitu. Di luar perkuliahan gitu ya. Oke. Itu sebenarnya bisa saja, asalkan di mana ada keseimbangan, balance gitu dalam melakukan hal-hal tersebut gitu. Mungkin itu. Baik, bagaimana untuk Kang Adi? Mungkin kesimpulan dari saya ya. Ustadz Adi. Ustadz Adi bagaimana? Kesimpulan dari saya berkaitan dengan produktivitas mahasiswa gitu. Intinya untuk menentukan produktivitas yang baik itu adalah yang bermanfaat. Oke. Itu bermanfaat. Bagaimana kita menyelektif kegiatan-kegiatan yang banyak sekali gitu ya, istilahnya di kalangan mahasiswa itu adalah kita selektif dalam menentukan hal-hal yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang-orang yang banyak bermanfaat bagi orang lain gitu. Ada kata-kata terakhir dari saya ya. Hidup itu adalah pengabdian kepada Allah dan Rasulnya. Hidup itu adalah pengabdian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada halayak umum gitu. Jadi jangan kita sendiri-sendiri gitu. Yang dimana manusia ini makhluk sosial gitu ya. Gitu. Jadi pengabdian lah. Jadi kan ada ayat Al-Quran juga ya, bahwa Allah itu tidak semata-mata Allah menciptakan manusia itu adalah untuk mengabdikan diri, itu untuk beribadah gitu, beribadah kepada Allah gitu, beribadah kepada Allah, mau itu berupa bermuamalah kepada orang lain, ibadahnya mau kepada orang lain, ibadahnya mau kepada diri sendiri, mau rekan bisnis, itu bebas aja gitu, asalkan intinya itu hidup itu adalah pengabdian. Oke, terima kasih. Masya Allah. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali tentunya juga ya pembahasan kali ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Mungkin insya Allah nanti kita bertemu lagi jika diberi kesempatan oleh Allah SWT. Semoga kita selalu diberi kesehatan selalu. Terima kasih kepada Kang Adi dan Kang Wiksan telah menemani saya di sini dalam acara di podcast Ilmu Hadis. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.